Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Zikri Maulana, kelas 2D Informatika dengan NPM 2210631170117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk ujian tengah semester praktikum struktur data. Sebelumnya izin menjelaskan bahwa soal nomor 1 itu disuruh untuk membuat sebuah program konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal bentuk integer. Dengan syarat yang sudah saya highlight sebagai berikut, setiap node dalam linked list mempresentasikan satu bit dari bilangan biner, kemudian dengan bit terkecil disimpan pada node pertama, head, dan bit terbesar disimpan pada node terakhir atau tail. Yang dimaksud dengan bit terkecil adalah n atau pangkat pada bilangan 2, yaitu bernilai 0, disusul dengan pangkat bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian node sendiri terdiri dari data dan penunjuk, di mana penunjuknya nanti akan menunjuk ke node selanjutnya, begitupun node selanjutnya akan menunjuk ke node selanjutnya. Kemudian sampai akhir nanti ketika node-nya itu sendiri sudah menunjuk ke 0, maka linked list sudah selesai. Masuk ke dalam kode programnya, di sini saya menggunakan C++ sebagai bahasa pemrograman dan beberapa header yang saya pakai antara lain IOStream, String, dan CMath. Di sini saya membuat sebuah linked list dengan bantuan struct yang nantinya dalam struct ini ada sebuah variabel integer bernama bit dan ada sebuah penunjuk. Kemudian ada juga pointer-pointer yang nantinya akan menunjuk ke suatu node tertentu. Di bagian function insert merupakan function yang tujuannya adalah untuk memasukkan data-data ke dalam node. Di dalamnya ada pengkondisian di mana jika head kosong itu artinya node-nya belum terbentuk dan dibuatlah sebuah node baru. Dan node baru nantinya akan menjadi head sekaligus tailnya. Jika tidak, maka node barunya akan menunjuk ke head dan nantinya node baru ini akan menjadi head yang baru. Secara mudahnya, function akan menambahkan data di awal linked list. Masuk ke dalam function convert, di dalam function convert inilah terjadi konversi bilangan 0 dan 1 menjadi suatu bilangan. Apabila bilangan-bilangan tersebut dikalkulasi, maka akan menghasilkan bilangan desimal, hasil konversi dari bilangan biner. Algoritmanya sendiri berawal dari head, di mana headnya ini akan dikalikan 2 pangkat n, di mana n-nya sendiri merupakan 0. Dan apabila sudah selesai, berlanjut ke node setelah head dan seterusnya, di mana n-nya ini akan bertambah 1 setiap perulangan. Kemudian ada sebuah function bernama function print, tujuannya adalah untuk mengecek apakah semuanya sudah benar, apakah head-nya itu merupakan bilangan biner terkecil atau tidak. Nah, nantinya function print ini akan dihapus ketika finalisasi. Kemudian untuk function utama, di sini ada sebuah variabel bernama valid bertipe data boolean, di mana nantinya validnya ini akan menentukan apakah input yang dimasukkan oleh pengguna itu valid atau tidak. Di dalamnya ada pengkondisian di mana jika pengguna memasukkan digit angka yang tidak sama dengan 8 maka akan berulang. Kemudian apabila pengguna memasukkan digit angka yang tidak 0 dan 1 maka akan berulang juga. Tujuan dari pengkondisian ini adalah supaya pengguna tidak memasukkan bilangan-bilangan yang bukan bilangan biner, sehingga tidak terjadi kesalahan pada program. Kemudian ada sebuah perulangan for yang nantinya akan mengkonversi bilangan biner yang tadinya string menjadi sebuah karakter, kemudian dikonversi lagi menjadi sebuah integer dengan rumus sebagai berikut. Setelah berubah menjadi integer, satu persatu bilangan tersebut akan ditambahkan di awal linked list, sehingga nantinya bit paling kanan akan menjadi head karena masuk di paling terakhir. Di sini saya akan mengecek apakah program memenuhi syarat pada soal di mana head-nya ini harus berisi bilangan biner terkecil. Di sini kita akan memasukkan bilangan biner 111 dan terakhirnya 0. Dan terbukti bahwa head-nya adalah 0. Itu artinya bilangan pada head merupakan bilangan paling kanan atau bilangan biner terkecil. Karena sudah dibuktikan maka function print sudah saya hapus dan tampilannya akan seperti ini. Ketika kita memasukkan digit bilangan 1111 misalkan, maka digit angka harus bernilai 8. Dan kalau kita misalkan memasukkan angka 888 sebanyak 8 digit, maka akan muncul sebuah alert angka harus dalam format biner 0 dan 1 saja. Dan di sini kita akan sekalian mengecek apakah program ini sesuai atau tidak dengan ketentuan pengkonversian bilangan biner. Dan kita akan mengecek dengan bantuan sebuah website yang sudah tersedia.
Oke, saya akan masuk langsung ke dalam websitenya dan akan saya copy bilangan biner yang tadi kita konversi ke dalam program, kemudian saya masukkan ke dalam sini. Terbukti bahwa bilangan biner yang dimasukkan hasilnya adalah 170 sesuai dengan program yang sudah kita buat. Baik, untuk soal nomor 2, mahasiswa disuruh untuk menggunakan stack untuk membuat sebuah pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Ketika kita melakukan push, maka kita akan melakukan penyimpanan data di bagian paling bawah. Dan ketika kita melakukan push selanjutnya, maka data kedua akan menumpuk data ke satu, begitupun dengan data ketiga. Itu artinya ketika data ke satu mau dikeluarkan, data ketiga harus keluar dulu, data kedua baru kemudian data ke satu. Untuk algoritma pengkonversian sendiri adalah sebagai berikut. Lakukan pembagian bilangan desimal dengan 16. Catat sisa baginya, baru kemudian hasilnya kita bagi lagi, catat lagi sisa baginya, dan terus-menerus seperti itu sampai nilainya 0. Kemudian setelah itu urutkan dari bawah ke atas dan lakukan konversi. Nah, konversi ini dilakukan dengan menyocokkan bilangan-bilangan tadi dengan tabel berikut ini. Baik, kita masuk ke dalam kode program seperti biasa, ada header dan ya lain sebagainya. Kemudian ada sebuah function bernama pass. Nantinya function pass ini akan meminta 3 parameter, di mana nantinya sebelum melakukan pass, topnya ini akan bertambah 1 sehingga nantinya tidak ada data yang tertumpuk. Kemudian ada sebuah function bernama function pop bertipe data integer yang akan melakukan pop apabila array-nya itu masih berisi. Jika tidak, maka tidak akan dilakukan pop. Di function utama ada beberapa variabel yang digunakan di dalam program, diantaranya decimal, quotient, remainder, top, dan beberapa array. Tujuan dari nilai top dibuat -1 adalah untuk mendeklarasikan bahwa setiap array belum diisi sama sekali. Terdapat beberapa array yang digunakan di dalam program, diantaranya stack, hex, dan ada sebuah hexchar yang nantinya akan bersifat konstan dan tidak akan berubah seiring berjalannya program. Kemudian program akan meminta bilangan desimal dari user, kemudian bilangan desimal ini akan diolah dalam suatu algoritma. Nilai desimal akan disimpan pada variabel quotient. Selama quotient tidak sama dengan 0, nilai remainder dihitung dengan cara mengambil sisa bagi hasil quotient dengan 16. Dan nilai remainder tersebut dimasukkan ke dalam stack menggunakan fungsi push. Kemudian, nilai quotient diubah menjadi hasil bagi quotient dengan 16. Proses ini akan terus berlanjut hingga nilai quotient menjadi 0. Kemudian akan berjalan sebuah algoritma yang melakukan proses konversi sisa pembagian yang telah dimasukkan ke dalam stack menjadi bilangan heksadesimal. Selama top tidak sama dengan -1 atau stack masih tidak kosong, nilai yang diambil dari stack menggunakan fungsi pop akan diubah menjadi karakter-karakter heksadesimal yang sesuai dan dimasukkan ke dalam array hex menggunakan variabel i tadi. Kemudian variabel i di-increment untuk menunjukkan indeks selanjutnya pada array hex. Proses ini akan terus berlanjut hingga stack kosong. Setelah proses selesai, karakter 0 akan dimasukkan ke dalam array hex pada indeks i untuk menandakan akhir dari string. Kemudian saya akan membuktikan apakah hasil output dari program saya sesuai dengan algoritma konversi, dan kita akan mencoba untuk membandingkannya dengan salah satu website yang sudah tersedia. Dapat kita simpulkan bahwa kedua hasilnya sama. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.